Welcome to our channel. Orang-orang Tiongkok atau keturunan Tionghoa menjadi salah satu etnis terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Yang menarik adalah, sebagian besar orang-orang Tionghoa menganggap diri mereka berasal dari ras yang sama, kontras dengan komposisi multiras di negara berpenduduk padat lainnya. Dan satu hal lagi, orang-orang Tiongkok selalu identik dengan yang namanya pengusaha atau pedagang. Ya, sudah bukan rahasia lagi kalau banyak keturunan Tionghoa yang sukses di bidang entrepreneurship. Fenomena ini bahkan bukan hanya ditemukan di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain di dunia, di mana etnis Tionghoa bermigrasi lalu bermukim di sana. Pada titik ini, dapat ditarik satu pertanyaan kunci. Mengapa sebagian besar keturunan Tionghoa banyak yang menjadi pengusaha, bahkan tak sedikit yang menjadi sukses? Persemakmuran Tiongkok. Diketahui, pada akhir abad ke-20, secara dominan diskusi mengenai ekonomi global berpusat pada 3 pusat kekuatan utama: Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Para ekonom terutama Barat biasanya membagi Asia menjadi Jepang, kemudian Tiongkok, serta wilayah industri macam Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Hanya saja definisi ekonomi standar tersebut tidak sesuai dengan realitas. Bagaimana tidak, perusahaan Tiongkok banyak diantaranya berlokasi di luar negeri yang saat itu berstatus ekonomi nomor 4 dunia. Tapi sekarang kita semua telah melihat bagaimana perubahan Tiongkok hingga mampu menyaingi dominasi ekonomi Amerika Serikat. Definisi Tiongkok dalam gilirannya sangat diperebutkan. Ya, apa yang disebut sebagai Tiongkok sekarang mencakup serangkaian sistem politik dan ekonomi yang terikat oleh tradisi bersama, bukan sekedar geografi. Pandangan cukup menarik datang dari tulisan Family Ties in Entrepreneurs, Social Networks, and New Venture Growth yang menyebut kalau selama beberapa generasi, pengusaha imigran Tionghoa telah beroperasi dengan nyaman dalam jaringan keluarga dan klan, meletakkan dasar untuk hubungan yang lebih kuat di antara bisnis lintas batas negara. Dan bisnis milik orang Tiongkok baik di Asia Timur, Amerika, Kanada, dan bahkan lebih jauh lagi, semakin menjadi bagian dari apa yang dikatakan oleh peneliti Harvard Business Review, John Cao, sebagai Chinese Commonwealth atau persemakmuran Tiongkok. Dibentuk oleh kekuatan dalam tradisi Confucius. John Cao, salah satu peneliti untuk Harvard Business Review, telah melakukan wawancara dengan lebih dari 150 pengusaha keturunan Tionghoa dari dalam maupun luar Tiongkok. Hasilnya, ia menemukan bahwa tradisi Konfusianisme memiliki pengaruh cukup kuat dalam setiap bisnis yang mereka jalani. Tu Weiming dalam tulisan Implication of the Rise of Confucian East Asia menulis Konfusianisme telah menjadi semacam trademark dan identitas bangsa Tiongkok yang telah dikenal oleh dunia internasional. Umumnya, kepercayaan ini bisa ditemukan di sejumlah negara, namun yang paling kental berada di zona kebudayaan yang terdiri dari Tiongkok, Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Vietnam, termasuk Indonesia. Paham ini menitik beratkan pada keharmonisan antara satu individu dengan yang lainnya untuk hidup saling mengasihi. Nah, kembali ke John Cao. Berdasarkan hasil risetnya di tahun 90-an, The World Wide Web of Chinese Business menunjukkan sebanyak 90% dari 150 pengusaha yang diwawancarai merupakan generasi pertama dari para imigran yang kabur dari Tiongkok ketika perang. Lalu 40% diantaranya pernah mengalami dampak dari bencana politik seperti revolusi kebudayaan Mao Zedong. Sementara itu, 32% lainnya mengaku mereka pernah kehilangan tempat tinggal di masa lalu. Dan yang terakhir, 28% mengaku pernah mengalami kehilangan kekayaan akibat bencana ekonomi di Tiongkok. Gejolak sosial politik melahirkan nilai. Pada masa Cina kuno, para petani berusaha keras untuk bisa bertahan hidup dari berbagai ancaman, dari badai, kekeringan, hama, hingga perang antar dinasti atau klan. Di samping itu, bagi para imigran Tiongkok, bisnis menjadi salah satu kunci utama agar mereka bisa bertahan hidup, terutama ketika terjadi krisis dan perpecahan. Nah, alasan itulah yang menjadi salah satu cikal bakal banyaknya keturunan Tionghoa yang menjadi pengusaha di tempat lain.
Mentalitas orang-orang Tiongkok bertahan di tengah badai kehidupan, sekaligus penyintas sejarah kelam Tiongkok, membentuk karakter mereka hingga sampai ke keturunan-keturunannya sampai saat ini. Itulah mengapa tak heran kalau pengusaha keturunan Tionghoa terkenal sangat ulet dan pekerja keras. Selain itu, usia kolonialisme di abad ke-19 dan saat ini semakin banyak ikatan ekonomi antara RRT dengan negara-negara yang berkepentingan adalah alasan lain mengapa ada begitu banyak pengusaha, teknokrat, dan ekspatriat Tiongkok di seluruh dunia. Pada gilirannya, sejarah gejolak politik dan sosial Tiongkok menghadirkan nilai serta prinsip bagi keturunan Tionghoa. Di antaranya, melakukan penghematan untuk dapat terus bertahan hidup, memiliki tabungan sebanyak-banyaknya, selalu bekerja keras, satu-satunya yang dapat dipercaya adalah keluarga, bahkan selalu mengutamakan pendapat dari kerabat yang tidak kompeten dalam bisnis keluarga ketimbang penilaian orang asing yang kompeten. Selain itu, orang-orang Tionghoa terkenal selalu patuh terhadap sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam bisnis. Investasi harus berdasarkan kekerabatan atau afiliasi keluarga, serta mengutamakan memiliki sumber-sumber material seperti bangunan, tanah, dan emas batangan daripada barang tidak berwujud seperti sekuritas atau kekayaan intelektual. Melanggar tradisi. Menurut James Yen, Presiden Advanced Microelectronics Products di Taiwan, dalam budaya Tiongkok mereka harus menghormati ayah dan ibu. Rasa hormat ini membunuh kreativitas. Jika seorang anak harus menghormati apa yang orang tua mereka katakan, maka itu cenderung membunuh pemikiran anak. Namun seiring dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai tradisional Tionghoa lintas generasi, munculnya persemakmuran yang kuat secara ekonomi disebabkan oleh sejumlah perubahan selama 3 dekade terakhir, termasuk putusnya nilai-nilai kepatuhan tersebut. Putra, putri, dan cucu pengusaha generasi pertama telah jauh lebih berasimilasi. Orang-orang keturunan Tionghoa kini lahir di seluruh dunia. Mereka multikultural dan hidup serta dididik dengan cara yang berbeda dari orang tua mereka. Sementara generasi kedua dan ketiga Tiongkok masih menghormati bisnis keluarga, para penguasa muda ini juga menyerap nilai-nilai lain, terutama jika mereka tinggal di negara-negara barat seperti di Eropa dan Amerika. Meski begitu, melanggar tradisi bukan berarti meninggalkan keluarga beserta bisnisnya. Lebih baik jadi kepala ayam daripada ekor sapi. Well, bila mengacu pada nilai-nilai tersebut, bersama dengan prinsip yang sebelumnya telah disinggung, maka tak heran bila masyarakat keturunan Tionghoa, terutama mereka yang menjadi generasi pertama, sebagian besar mendirikan bisnis-bisnis yang menghasilkan barang material, dari mulai real estate, perkapalan, hingga ekspor-impor. Industri semacam itu umumnya memerlukan rentang kendali yang terbatas dan dapat dikelola secara efektif oleh sekelompok kecil orang dalam yang anggotanya bisa diambil dari anggota keluarga sendiri. Sebagian pengusaha keturunan Tionghoa cenderung mengelola perusahaannya seperti Kaisar Cina mengelola kerajaannya di masa lalu. Itulah mengapa tak heran bila aset bisnis yang dimiliki hanya diwariskan kepada anggota keluarga dan tak peduli cita-cita sang anak. Bahkan di Asia, para jajaran eksekutif dalam suatu bisnis profesional tidak pernah ragu menerima anggota keluarga sebagai pemimpin perusahaan mereka. Pada akhirnya, sebagian besar pengusaha keturunan Tionghoa berpegang teguh pada salah satu pepatah Tiongkok kuno, lebih baik menjadi kepala ayam daripada menjadi ekor sapi besar. Di era saat ini, pepatah tersebut kurang lebih bermakna, mereka lebih memilih menjadi bos di bisnis milik sendiri meskipun kecil, daripada menjadi bawahan di sebuah perusahaan besar.